Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Darso Arif Bakwama di Toibo TV. Di hari Senin tanggal 25 Desember 2023, saya melanjutkan pemberitaan soal dugaan penipuan investasi perumahan di Cipondoh, Tangerang yang dilakukan oleh CV Keisa Al-Mansur dan pemiliknya yang bernama Haji Amanah atau yang akrab di lingkungannya dipanggil dengan nama Arab. Seperti yang sudah saya beritakan pada video sebelum ini, bahwa para korban investasi tersebut sudah mempolisikan CV dan pemiliknya itu di Polda Metro Jaya, dan dalam laporan polisinya muncullah nama Jam'an Nur Khotif Mansur atau Yusuf Mansur di dalamnya. Kenapa Yusuf Mansur diikutkan dalam atau disebutkan dalam laporan polisi itu? Karena setelah Haji Amanah ini menghilang, setelah dia menghimpun uang miliaran rupiah dari para investor, Yusuf Mansur tampil di tengah-tengah para investor, kemudian menjanjikan akan mengembalikan uang muka yang telah dibayar oleh para investor. Sayang, uang muka yang dikembalikan Jam'an ini atau Yusuf Mansur ini hanya 10% atau kurang dari uang muka yang sudah dibayar oleh para investor. Nah, dalam kronologis yang dibuat oleh para korban, selain Amanah atau Arab dan Yusuf Mansur namanya disebutkan di situ, muncul nama yang lain, yakni Abdul Aziz. Pak Abdul Aziz ini oleh para investor disebut sebagai tenaga marketing dari CV Keisa Al-Mansur atau sebagai pegawai dari Haji Amanah ini. Apa peranan Abdul Aziz dalam peristiwa ini? Nanti peranan yang sesungguhnya akan terkuak setelah polisi melakukan penyelidikan. Hari Ahad kemarin tanggal 24 Desember saya bertemu dengan Pak Abdul Aziz. Saya ditemani oleh Ari, salah satu korban investasi ini. Kami bertemu dan berbincang di pesantren Darul Quran Lantaburo. Pesantren ini adalah tetangga dari pesantren Darul Qurannya Jam'an Nur Khotif Mansur. Abdul Aziz kemudian bertutur kepada saya bagaimana awal hubungan antara Haji Amanah atau Arab dengan Jam'an Nur Khotif Mansur. Pak Abdul Aziz mengaku kepada saya bahwa dia adalah alumni dari Madrasah Aliyah Negeri Grogol, di mana dia mengaku lulus pada tahun 1993. Sedangkan Yusuf Mansur sendiri adalah alumni dari sekolah yang sama dan tertulis dia lulus pada tahun 1992. Bagaimana pengakuan Abdul Aziz soal peranan dia dalam proyek investasi perumahan Keisa Al-Mansur ini, dan adakah hubungan dia dengan Yusuf Mansur? Kemudian adakah niat dari Yusuf Mansur untuk membantu atau mengembalikan uang korban para investor ini? Adakah niat Yusuf Mansur yang ditangkap oleh Abdul Aziz? Nanti kita dengarkan dalam pengakuan Abdul Aziz pada video saya berikut ini. Saudara-saudara, saya akan memberitakan terus soal perkembangan penyelidikan dugaan penipuan investasi Keisa Al-Mansur di Cipondoh, Tangerang yang mencuatkan nama Jam'an Nur Khotif Mansur atau Yusuf Mansur. Semoga video saya ini bermanfaat dan saya silakan untuk di-share sebanyak mungkin. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul Aziz. Ya, Pak. Pak Abdul Aziz ini adalah nama yang oleh beberapa konsumen CV Keisa Al-Mansur itu disebut oleh mereka sebagai marketingnya CV Keisa Al-Mansur. Jadi Pak Aziz ini benar sebagai marketing dari CV Keisa Al-Mansur atau bukan? Atau gimana Pak Aziz yang benar ini? Begini ya, Pak. Ya. Sebelumnya saya mohon maaf. Ya. Pada dasarnya konsep Haji Arab
itu punya properti Ya. adalah konsep open marketing. Open marketing maksudnya gimana? Artinya siapapun yang bisa bawa konsumen ke kantornya, Ya. itulah yang dikasih fee Siapa saja 2,5% dari transaksi? dari DP yang diberikan. Siapa saja? Itu ada Pak Sigit, Hmm. ada Pak Asep, ada Pak Awi, ada Pak Andi, dan masih banyak yang lainnya. Iya. Dan saya ditugaskan sama owner Haji Haji Arab. Arab Nah. untuk mengantarkan konsumen yang sudah ada di kantor untuk ke lokasi. Oh. Jadi saya hanya sebatas mengantarkan konsumen ke lokasi. Lokasi. Jadi saya tidak mendapatkan fee. Berarti Pak Ajis nggak cari konsumen? Enggak, emang konsumen sudah ada di kantor. Oh. Dan sudah ada pembicaraan awal konsumen dan marketing yang bawah itu Ya. dengan Haji Arab. Iya. Saya ini cuma ditugaskan Bang Ajis datang kemari, tunjukin konsumen nih ke lokasi. Oh. Saya antar. Iya. Setelah mereka di lokasi melihat itu, mereka datang lagi ke kantor membicarakan masalah pembayaran. Pak Ajis tahu pembayaran enggak? Enggak, itu langsung ke kantor. Saya kan langsung terbang lagi ke lokasi. Pasti antara yang konsumen. Iya, antar lagi konsumen. Jadi Pak Ajis nggak cari konsumen sebenarnya? Enggak, sebetulnya kalau saya pikir itu saya sebagai kurir, Pak. Yang disuruh sana sini. Marketing mah datang sendiri para calo-calo itu ke kantor. Dapat gaji marketing. Marketing kan dapat gaji. Pajak. Gajinya cuma freelance 150.000 sekali datang. Dan dijanjikan sama Haji Arab mau dikasih rumah. Siapa? Pak Ajis? Saya diiming-iming doang sampai sekarang mana orang yang hilang nggak dapat apa-apa. Mau dijanjikan umroh, Iya. haji, Banyak banget janjinya. ya itulah. Dan Makanya semua janji itu hilang bersama perginya Arab. nol jong sampai sekarang. Sampai saya masih ngontrak bertahun-tahun, Pak. Sekarang masih kontrak. Sama ngontrak sekarang sepetak. Saya pengen dapetin rumah sebetulnya gitu. Dari Arab. Cuma diiming-iming doang sampai sekarang. Hilang Arabnya. Hilang harapan. hilang harapan saya seperti itu. Pak Ajis. Ya, Pak Ajis mulai kerja sama Arab. Kapan dan bagaimana ceritanya Pak Ajis bisa kerja sama Arab? Jadi begini Pak ceritanya. Saya kenal dengan kakaknya Arab namanya Haji Safi'i. Memang teman saya sekolah di Mansafir. Jadi Haji Safi'i memanggil saya untuk datang ke material. Material siapa? Haji Arab. Haji Arab. Pada waktu itu Haji Arab memang kerja di material sama Haji Safi'i. Pada waktu itu Haji Arab pengen ngajak saya bergabung di bidang properti. Jadi Haji Syafi'i yang kenalin Pak Ajis ke Arab. Iya. Tahun berapa tuh Pak? 2017 akhir kalau nggak salah. Oh ya, berarti hampir bersamaan dengan Iya. proyek ini berarti. Iya begitu. Dan memang saya datang ke situ sudah ada Kaisal Mansur itu. Oh, sudah ada. CV itu sudah ada. Sudah ada. Arab bangun dikit-dikit ada tanah 100 meter dibangun 2 unit. Terus tanah bangun 300 meter bangun 3 unit. Udah jalan di daerah Ketapang. Iya. Setelah dikenalkan dengan Arab, langsung Arab kasih tugas ke Pak Ajis. Saya ditugaskan untuk mengantar konsumen-konsumen yang memang sudah ada perjanjian dengan Haji Arab sebelumnya, yang dibawa langsung oleh marketing luar, calo-calo luar. Oke, Pak Ajis tahu nggak bahwa Arab itu juga berteman atau akrab dengan Yusuf Mansur? Sepengetahuan saya, perkenalan Arab dengan Yusuf Mansur itu ketika Haji Arab jual tanah bapaknya, orang tuanya yang ada di lingkungan pesantren Yusuf Mansur. Arab menjual tanah bapaknya ke Yusuf Mansur. Iya. Tanah itu ada dalam Darul Quran. Iya, dan memang yang mengenalkan Arab itu ke Yusuf Mansur adalah kakaknya Haji Safi'i juga. Karena teman sekelasnya pada waktu di Mansatu Grogol. Haji Safi'i berteman dengan Yusuf Mansur. Iya, sekelas. Jadi dia pula yang menjual tanah itu kepada Yusuf Mansur. Haji Arab pada waktu ikut. Iya. Berarti itulah yang membuat Arab dengan Yusuf Mansur berteman. Mungkin berkelanjutan. Iya. Pak Ajis sudah tahu dong sekarang
CV konsumen ini lapor polisi Pak Ajis tahu ya? Saya tahunya dari saudara Ari Ari, yang ya. memberitahu saya bahwa para konsumen itu sudah melaporkan ke Polda. Iya. Masalahnya Ya. itu saja Pak. Oke, sebelum saya tanya itu, Pak Ajis dengan hilangnya Arab ini, apa yang merugikan Pak Ajis? Kalau secara psikologi, saya merasa tertekan. Ada yang datang ke rumah saya, konsumen nyari Arab. Nyari Arab ya Pak Ajis? Iya, ada yang melalui WA saya, bahkan ada yang ke istri saya, anak saya merasa, saya pokoknya secara psikologis merasa tertekan lagi. Diteror Pak Ajis? Terus, jadi membuat saya kadang-kadang berpikiran, kok Arab yang makan uang, saya yang dikejar-kejar terus. Iya. Harusnya yang harus dikejar para marketing itu calon-calonnya kan gitu. Iya. Mereka kan dapat fee kan gitu. Iya. Saya cuma dikasih ketika saya datang ke lokasi 150.000 kan gitu. Iya. Itu kan wajar saya daripada lelahnya. Iya. Sedangkan gaji bulanan mana? Iya. Saya nggak punya SK Pak. Iya. Kalau saya dianggap marketing ngaji Arab, Iya. saya harusnya punya SK dong. Iya. Setiap perusahaan kalau membuatnya ada SK pegawai. Pak Ajis Saya nggak punya. Berarti kan freelance saya. Gitu. Pak Ajis, saya mau tanya ke Pak Ajis gini, Ya, Pak. para konsumen yang ada, setidaknya ada 52 orang ini, itu uang muka mereka, itu kan sebagian sudah dikembalikan oleh Yusuf Mansur. Ya. Pak Ajis tahu nggak kenapa Yusuf Mansur mau kembalikan uang para konsumennya? Apa hubungannya Yusuf Mansur dengan mereka? Atau apa hubungannya Yusuf Mansur dengan Arab sehingga Yusuf Mansur mau kembalikan uang separuh uang muka konsumen? Kalau masalah itu saya nggak tahu Pak. Iya. Karena Haji Arab pada waktu itu mengambil pengacara yang pertama. Iya. Jadi pengacara pertama itu kan dari LSM Kampak Mas Eri. Dia semua yang ngurus itu sampai ke Yusuf Mansur. Dan saya tidak pernah diajak untuk ketemu Yusuf Mansur membicarakan masalah itu. Itu urusan, saya bilang mah urusan orang atas kan gitu. Iya. Saya mah kerja di lapangan aja. Iya. Karena bukan wewenang saya. Iya. Ya itu urusan atasan istilahnya kan. Dan memang saya demi Allah nggak tahu. Iya. Sampai sejauh ini saya juga nggak tahu berapa konsumen yang sudah dipulangkan kan gitu. Dan berapa nominalnya. Jadi Pak Ajis nggak tahu alasan Yusuf Mansur kembalikan, nggak tahu? Nggak tahu Pak saya. Karena saya hanya bawahan, nggak pernah saya ingin minta bantuan ya. Iya. Pak Ajis, kalau besok diundang polisi untuk memberikan kesaksian Pak Ajis siap ya? Insya Allah. Insya Allah datang ya. Nanti Demi kita. kebenaran dan Iya. kebaikan. Oh ya, sebelum ke sana, saya mau tanya Pak Ajis, tahu nggak Arab ngilangnya kemana dia? Kalau saya tahu tentang Arab, pasti saya sudah dekat dengan dia. Iya. Ini saya nggak tahu demi Allah kemana hilangnya. Pernah nelfon juga? Nggak pernah Pak. Pernah, ya? Sejak itu udah nggak pernah. Telepon dia juga? Udah tidak ada kontak sama sekali. Iya. Bahkan ketemu saya juga nggak ada. Ke rumah saya juga enggak. Iya. Saya cari juga ke. Pernah cari-cari juga tapi nggak ketemu? Nggak ketemu. Nggak ketemu ya? Pak Ajis tahu nggak dia akrab sama Yusuf Mansur? Kalau menurut saya Arab itu akrab sama Yusuf Mansur pada waktu itu ketika Arab jual tanah sama Yusuf Mansur kan gitu. Arab jual ke dia? Iya, Iya. punya bapaknya. Punya bapaknya Arab. Nyaloin Arab kan gitu. Arab nyaloin tanah bapaknya? Iya, wajar lah tanah bapaknya Iya. caloin karena dia merasa belum bikin rumah kan gitu. Nah, sejak itu tuh Arab mulai akrab tuh. Tanah yang di mana? Tanah yang di dalam loh yang bikinin futsal di dalam ada futsal. Kompleks Darul Quran itu adalah lapangan futsal, itu tanah bapaknya Arab. Iya, 300 meter. Oh. Tadinya kan dikurung bapaknya Arab, misah dari Al-Quran. Tapi di dalam? Iya di dalam, sejak dibayarin Yusuf Mansur disambungin. Sejak itu Arab Jadi akrab sama Yusuf Mansur. Bahkan Arab disuruh renovasi asrama Yusuf Mansur. Jadi Yang di Ketapang kan banyak asrama putra, asrama putri dekat Masjid Baitul Amin tuh. Kan ada sampingnya asrama putri. ya. Itu kan Arab yang renovasi, bikin kolam ikan di rumah Yusuf Mansur. Rumahnya di sini. Iya di sini Ketapang. Di kolam ikan di Iya sini. Arab yang bikin dia. Iya. Jadi istilahnya begini Pak, Arab disuruh kerja kan, Sama oleh Yusuf Mansur. oleh Yusuf Mansur. Tapi saya nggak tahu pembayaran kerjanya bagaimana konsepnya. Oh. Sebab saya tidak pernah diajak sama Arab ke
Yusuf Mansur mengenai masalah bisnis dia kan. Iya. Yang saya tahu, Bang Ajis kemari di mana ente, di asrama Al Muluk kan gitu namanya. Ya oke, saya paranin di situ karena ada yang orang mau ketemu sama dia kan gitu. Biasanya konsumen pasir apa kan, dia kan dagang material, batu, semen, pada nyari dia, saya ke situ. Dan memang beliau lagi renovasi rumah-rumah Yusuf Mansur, asramanya gitu. Asramanya. Jadi menurut Pak Cindy, alasan Yusuf Mansur mau gantiin uang konsumen ini apa? Alasannya kata Haji Arab ya, Ya. nanti akan dibuatkan rumah tahfiz. Oleh- Jadi rumah-rumah proyek yang dibikin Arab Hah? itu mau diambil oleh Yusuf sebagai rumah tahfiz. Saya juga nggak ngerti Iya. makna rumah tahfiz apa. Tapi di pemikiran saya rumah tahfiz itu rumah untuk para penghafal Quran, kan gitu. Iya. Jadi murid-murid pesantren yang ingin menghafal Quran di rumah-rumah itu. Itu sepengetahuan saya loh ya. Iya, iya, iya. Pak Ajis, kalau gitu sekarang kira-kira apa yang mau Pak Ajis sampaikan kepada konsumen Keisa Al Mansur yang saat ini sudah melaporkan Arab ke polisi? Apa kira-kira yang mau Pak Ajis sampaikan? Silakan. Baik Pak, sebelumnya saya secara pribadi minta maaf kepada para konsumen yang selama ini merasa dipikiran dengan PT Keisa Al Mansur. CV Keisa Al Mansur. Saya demi Allah, demi Rasulullah, tugas saya hanya sebatas mengantar konsumen dari kantor ke lokasi. Ya. Jadi saya bukan marketing. Ya. Kalau marketing itu langsung dia yang menentukan Ya. dan mendapat komisi Ya. fee Apa 25% ya. atau gaji. Ya. Tapi saya melihat di kantor itu yang bawa marketing luar Macam-macam atau calo-calo luar Ya. dan mereka yang mendapatkan fee. Ya. Memang pada konsep dasarnya perusahaan Arab Property ini konsepnya adalah open marketing. Ya. Ya. Siapapun boleh membawa konsumen ke kantor Ya. menemui ajaran. Ya. Tidak menemui saya nggak apa-apa. Ya. Itu berarti kan saya di situ bukannya marketing kalau gitu. Ya. Ya. Kalau marketing harusnya ke saya semua dong. Ya. Ya. Cuma saya di situ untuk tugas saya mengantar konsumen ke lapangan. Ya. Ya. Nah, untuk menentukan boleh tidaknya urusan owner langsung aja. Pembayaran juga ke Langsung ajaran, aja. langsung aja. Ya. Jadi kalau menurut Islam saya di situ kurir, bukannya marketing. Iya. Ya, kalau marketing saya udah kaya Pak. Iya. Kalau kurir ya tetap aja saya ngontrak aja masih seperti itu. Begitu penjelasan Pak Nah, Ajis. iya. Terus Pak Ajis, kalau ada pesan Pak Ajis untuk Arab nggak? Kira apa pesannya? Mudah-mudahan Arab lihat ini ya. Nah. Kepada Haji Arab, mohon hati nuraninya terbuatlah, hati nuraninya terbangkitkan Ya. supaya nanti kalau ada laporan kepolisian hendaknya datang Ya. atau diselesaikan dengan cara yang baik. Baik ya. Karena bagaimanapun kita adalah manusia muslim, Ya. supaya diselesaikan dengan baik-baik. Ya. Itu saja Pak. Begitu ya. Hari ini hari Minggu ya. Hari Minggu tanggal 24 Desember saya bertemu dengan Pak Ajis dan Kang Ari, salah satu korban Keisa Al Mansur. Mudah-mudahan penjelasan Pak Ajis ini bermanfaat bagi kita semua, bagi konsumen CV Keisa Al Mansur, juga menjadi bahan bagi kita semua ya Pak Ajis ya. Terima kasih banyak perhatiannya Pak Ajis, terima kasih ya sudah Iya, Pak. waktu-waktunya. Kang Ari, terima kasih ya. Oke, terima kasih.